Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Edi Wibowo. Kita akan melanjutkan materi kita tentang pengorganisasian atau dengan kata lain organizing. Apa itu organizing? Organizing itu dari kata to organize atau to organ atau organon atau Anglo-Saxon Greek dalam bahasa Yunani. Organum itu dari bahasa Latin, yaitu alat, bagian, anggota atau badan. To organize itu adalah menyusun bagian-bagian yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pekerjaan dalam mencapai tujuan. Menurut Stoner dan Walker tahun 1986, itu diartikan sebagai pengorganisasian merupakan suatu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Gatwood, Tyler, dan Farrell mengartikan pengorganisasian adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerja, serta membentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugas. Kesimpulannya, yang kita lihat dari definisi-definisi yang disampaikan oleh para pakar tadi adalah bahwa pengorganisasian adalah pembentukan struktur organisasi yang di dalamnya terkandung yang pertama, penugasan formal bagi individu-individu dan bagian-bagian organisasi. Yang kedua, hubungan komunikasi dan pelaporan formal termasuk garis kewenangan, penanggung jawab, keputusan, jumlah tingkat hierarki, dan jenjang kontrol manajer. Yang ketiga, bahwa penyusunan struktur ini untuk memastikan terjadinya koordinasi yang efektif bagi seluruh karyawan di seluruh lini dan bagian organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau dikoordinasikan. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Jadi, secara sederhana, organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 4 pilar membangun struktur organisasi. Yang pertama, division of work atau pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan ini maksudnya adalah
Pemecahan tugas kompleks menjadi komponen-komponennya, sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas dan bukan tugas secara keseluruhan. Seringkali dirujuk sebagai pembagian tugas. 2. Departementalisasi merupakan penggabungan tugas secara logis dan efisien untuk melacak jaringan kompleks dari hubungan formal dalam sebuah organisasi. Manajer biasanya menggambar bagan organisasi untuk melukis bagaimana pekerjaan dibagi-bagi. Yang ketiga, hierarki artinya adalah menetapkan siapa yang memberi laporan kepada siapa dalam organisasi setelah pekerjaan dibagi-bagi. Departemen dibentuk dan rentan kembali dipilih manajer dapat memutuskan rantai komando. 4. Koordinasi adalah menetapkan mekanisme yang menyatukan aktivitas departemental menjadi suatu kesatuan dan memonitoring keefektifan integrasi tersebut. Kewenangan. Menurut pandangan klasik, kewenangan melihat bahwa wewenang datang dari tingkat paling atas, kemudian diturunkan ke tingkat yang paling bawah. Sedangkan kalau dilihat dari pandangan penerima, melihat sudut pandang dari penerima perintah, bukan pemberi perintah. Menurut Kester I. Barnett, seseorang akan menerima perintah bila 1. Memahami komunikasi. 2. Percaya bahwa perintahnya tidak bertentangan dengan tujuan dari organisasi. 3. Perintah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan secara keseluruhan. Yang keempat, secara fisik dan mental mampu menjalankan perintah-perintah yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, kewenangan lini dan staf. Kewenangan lini dan staf itu diantaranya yang pertama, wewenang lini. Maksudnya adalah yang memberi kewenangan bagi para manajer untuk bekerja langsung dengan bawahannya dan membuat keputusan langsung bagi jajaran tanpa harus berkonsultasi pada bagian lainnya. Yang kedua, wewenang staf. Wewenang staf maksudnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh asisten manajer atau staf departemen untuk memberikan saran, bantuan, dan layanan tertentu yang dibutuhkan. Yang ketiga, wewenang fungsional. Dilakukan oleh manajer atau departemen yang mempunyai wewenang fungsional. Ini adalah contoh struktur organisasi. Kalau kita lihat, ada struktur yang terputus-putus. Maksudnya ini adalah garis menunjukkan garis komando wewenang fungsional. Sedangkan garis lurus menunjukkan wewenang lini. 4. Delegasi wewenang. Itu memberikan kekuasaan dan tanggung jawab formal organisasi kepada orang lain. Efektivitas delegasi wewenang itu terdiri dari 4. 1. Memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Yang kedua, memutuskan siapa yang akan memperoleh penugasan. Yang ketiga, mendelegasikan tugas. Yang keempat, menetapkan feedback. Desain organisasi. Desain organisasi adalah menciptakan suatu atau perubahan struktur organisasi. Kita mencoba untuk mengatur, mendesain struktur organisasi yang sederhana dengan mengefektifkan fungsi-fungsi yang ada. Hal yang mendorong perubahan desain organisasi yang pertama, informasi tidak sampai pada waktu dan orang yang tepat.
Yang kedua, organisasi tidak dapat melakukan respon yang tepat terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, tidak dapat memperkirakan perubahan lingkungan. Bagan organisasi atau struktur organisasi adalah diagram yang menyampaikan struktur internal perusahaan secara visual dengan menjelaskan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar individu dalam suatu lembaga atau organisasi. Proses pengorganisasian terdiri dari yang pertama, memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi atau sasaran. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan atau terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu. 3. Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme mengkoordinasian ini akan membuat para anggota organisasi menjaga perhatiannya pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisien dan konflik-konflik yang merusak. Aspek penting pengorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja di sini maksudnya setiap individu yang bekerja atau berada dalam suatu organisasi akan mendapatkan suatu job desk atau pembagian kerja yang saling support satu dengan yang lain. Yang kedua, departementalisasi atau sering disebut dengan istilah departementasi. Yang ketiga, bagan organisasi formal. Yang keempat, rantai perintah dan kesatuan perintah. Yang kelima, tingkat-tingkat hierarki manajemen. Yang keenam, saluran komunikasi. Yang ketujuh, penggunaan komite. Yang kedelapan, rentan manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tak dapat dihindarkan. Pembagian kerja. Seperti yang tadi saya ucapkan atau utarakan bahwasanya pembagian kerja merupakan pengelompokan kegiatan atau aktivitas serta tenaga kerja ke dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan kategori yang ditentukan. Tujuan suatu organisasi memerlukan pembagian kerja adalah terbatasnya kemampuan-kemampuan individu dalam melakukan berbagai kegiatan. Untuk mencapai tujuan di mana individu-individu tidak dapat mencapainya sendiri, maka diperlukan pembagian kerja menjadi beberapa kelompok di dalam organisasi. Sebagian contoh pembagian kerja dalam tim sepak bola, di mana ada manajer tim, kepala pelatih, asisten, pelatih, dokter tim, penjaga gawang, dan pemain lainnya. Penggolongan di dalam organisasi dapat didasarkan pada beberapa faktor sebagai berikut. Misalnya, pada suatu angka dasar penggolongan, angka ini biasanya terdapat di bidang kemiliteran. Misalnya, divisi 4, divisi keempat, Koda 4, Diponegoro, Resimen ke-72, Korem 072, Pamungkas, dan sebagainya. B. Didasarkan pada waktu. Untuk mengadakan pengelompokan biasanya dipakai dalam pelaksanaan tugas-tugas di pabrik, bila mana sebuah perusahaan menjalankan proses produksi secara terus-menerus. Dapat mengadakan pengelompokan karyawan ke dalam beberapa kelompok kerja. Misalnya saja, jam kerja karyawan pabrik dalam sehari 8 jam, termasuk istirahat. Maka kelompok kerja pertama mendapatkan waktu kerja jam 7 sampai jam 3.
sedangkan kelompok kedua memulai kerja dari jam 3 sampai jam 11. C. Didasarkan pada fungsi perusahaan. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan perusahaan dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. D. Didasarkan pada luas daerah operasi. Apabila sebuah perusahaan memiliki daerah operasi yang sangat luas, maka dapat mendirikan cabang-cabang di berbagai atau di beberapa daerah. E. Didasarkan pada jenis barang yang dihasilkan. Sebagai contoh, perusahaan PT Astra yang membuat beberapa macam barang seperti sepeda motor, Honda misalnya, mobil Honda Civic, dan mesin fotokopi Xerox. F. Didasarkan pada jenis langganan. Pada suatu perusahaan biasanya memiliki berbagai langganan seperti konsumen rumah tangga, pedagang, pemerintah, dan atau perusahaan lain. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti promosi akan berbeda-beda untuk masing-masing jenis pelanggan. Departementalisasi adalah proses mengelompokkan dan penanaman bagian atau kelompok pekerja menurut kriteria tertentu. Bentuk-bentuk departementalisasi adalah yang pertama fungsi, misalnya saja pemasaran, akuntansi, produksi, atau keuangan. Yang kedua produk atau jasa, misalnya saja divisi mesin cuci, lemari, televisi, atau radio. Yang ketiga berdasarkan wilayah, misalnya divisi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Indonesia Timur, dan operasi internasional, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, langganan, misalnya saja penjualan industri, pedagang eceran, pemerintah, militer, atau konsumen. Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Semua individu-individu yang melaksanakan fungsi yang sama dikelompokkan berdasarkan seluruh personalia penjualan, akuntansi, programmer komputer, dan sebagainya. Departementalisasi divisional. Banyak perusahaan besar dengan banyak jenis produk diorganisasikan menurut struktur organisasi divisional. Organisasi divisional dapat mengikuti pembagian divisi-divisi atas dasar-dasar produk, wilayah atau geografis, langganan, dan proses atau peralatan. Struktur organisasi divisional atas dasar produk. Setiap departemen bertanggung jawab atas suatu produk atau kumpulan produk yang berhubungan atau berdasarkan garis produk. Divisionalisasi produk adalah pola logik yang dapat diikuti bila jenis-jenis produk mempunyai teknologi pemrosesan dan metode-metode pemasaran yang sangat berbeda satu dengan yang lain dalam organisasi. Yang kedua, struktur organisasi divisional atas dasar wilayah. Departementalisasi wilayah kadang-kadang juga disebut departementalisasi daerah, regional, atau geografis. Adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan menurut tempat di mana operasi berlokasi atau di mana satuan-satuan organisasi menjalankan usahanya. Faktor-faktor lokasi yang terutama menjadi pertimbangan adalah sumber bahan mentah, pasar, dan tenaga kerja. Struktur organisasi divisional atas dasar langganan. Departementalisasi langganan adalah mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada penggunaan produk atau jasa tertentu. Pembentukan divisi atau dasar langganan ini terutama digunakan dalam mengelompokkan kegiatan-kegiatan penjualan atau pelayanan dan diperlukan bila suatu divisi
menjual sebagian besar atau semua produknya kepada suatu kelas langganan tertentu. Struktur organisasi divisional atas dasar proses atau peralatan adalah mengelompokkan kegiatan-kegiatan atas dasar proses atau peralatan produksi. Tipe departementalisasi ini mempunyai kegunaan bila mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang digunakan memerlukan keterampilan bagi pengoperasian khususnya, atau lebih ekonomis bila kapasitas digunakan sepenuhnya. Delegasi wewenang. Menurut Handoko, delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sedangkan delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Dalam proses delegasi terdapat 4 kegiatan yang penting untuk tercapainya tujuan dari delegasi. Yang pertama, pihak yang memberikan delegasi harus memberi dan menentukan tugas serta tujuan yang jelas kepada bawahan. Yang kedua, pihak yang memberi delegasi melimpahkan wewenang yang sesuai untuk menjalankan tugas dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, secara tersirat maupun tersurat, pihak yang menerima delegasi mempunyai tanggung jawab dan kewajiban atas wewenang yang didapatnya. Yang keempat, pihak yang menerima delegasi wajib melaporkan kepada pendelegasi atas hasil yang telah dicapainya selama memegang pelimpahan wewenang. Fungsi bagian organisasi. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab tiap anggota dalam organisasi. Yang kedua, kejelasan kedudukan dan koordinasi agar dapat memperjelas alur komunikasi antar tim. Yang ketiga, kejelasan dalam jalur hubungan antar individu agar proses kerja lebih efisien. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan dari pimpinan terhadap karyawan. Elemen organisasi. Yang pertama adanya spesialisasi pekerjaan. Itu untuk melihat sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, departementalisasi, yaitu dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Ini bisa dapat berupa departementalisasi ini dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga, rantai komando. Ini garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke bagian bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Sentralisasi dan desentralisasi, yaitu sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Formalisasi, sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Koordinasi. Menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut EFL Bridge, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Menurut J.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah
ditentukan. Pentingnya koordinasi dalam suatu organisasi untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Yang kedua, agar orang-orang dan pekerja yang diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, agar sarana prasarana dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan. Yang keempat, supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Tipe komunikasi. Tipe komunikasi itu ada dua. Yang pertama vertikal, yang kedua adalah horizontal. Vertikal adalah kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan dan arahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkatnya. Demikian pemaparan terkait dengan pengorganisasian atau organizing, kemudian juga pembagian kerja dan departementalisasi. Semoga apa yang saya paparkan di slide ini mudah dipahami dan dimengerti oleh rekan-rekan mahasiswa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.